Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jenny Tekal Sabila dengan NIM 2018-210-289. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori permintaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan itu gitu ya? Nah, jadi permintaan ini merupakan suatu aspek penting dalam ekonomi manajerial. Misalnya saja diimplementasikan dalam sebuah perusahaan nih. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki suatu sistem atau teknik produksi yang tidak cukup mumpuni, akan tetapi permintaannya cukup tinggi, atau bahkan mereka memiliki sistem produksi ataupun teknik produksi yang mumpuni untuk menghasilkan produknya, akan tetapi permintaan akan produknya tidak rendah atau bahkan tidak ada, seperti itu ya. Nah, pasti suatu perusahaan tidak akan berkembang jika tidak melakukan penyesuaian terhadap permintaan tersebut, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa permintaan ini merupakan suatu aspek penting bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas sebuah perusahaan. Baik, dan selanjutnya yaitu mengenai hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini berbunyi bahwa konsumen tuh akan membeli lebih banyak barang apabila harga suatu barang tersebut itu lebih rendah atau turun gitu, dan sebaliknya akan membeli lebih sedikit barang apabila harganya itu naik. Nah, hal tersebut pasti manusiawi ya. Jadi semisal contohnya ketika kita di mall gitu ada pengumuman diskon atau harganya lagi sale murah-murahan seperti itu ya, kita para ibu-ibu tuh pasti ketika melihat hal tersebut tuh pasti langsung ingin membeli seperti itu. Jadi hukum permintaan ini mewakili implementasi yang seperti itu. Jadi konsumen itu intinya akan membeli lebih banyak barang apabila harganya itu menurun, dan akan membeli lebih sedikit barang apabila harganya naik. Nah, dan permintaan akan suatu produk ini timbul karena hasrat keinginan konsumen dan kemampuannya, dan masih terdapat beberapa faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi perubahan permintaan ini. Nah, jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan itu? Nah, diantaranya ada yang harga barang itu sendiri, harga barang substitutif, pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat, lalu selera seseorang atau masyarakat, dan juga jumlah penduduknya. Baik, yang pertama yaitu mengenai harga barang itu sendiri. Jadi di sini harga barang itu sendiri itu dalam arti apakah harga tersebut itu sesuai dengan kuantitas dan kualitas produk yang ditawarkan, atau sesuaikah dengan yang ada di pasaran, seperti itu. Intinya harga barang tersebut itu sendirilah yang harus bisa menarik hasrat dan keinginan masyarakat untuk membeli, serta bisa sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membeli. Dan yang berikutnya yaitu harga barang substitutif. Nah, baik, jadi yang perlu kita ketahui sebelumnya di sini adalah apa sih barang substitutif itu gitu ya. Jadi barang substitutif ini adalah barang pengganti suatu barang tersebut apabila suatu barang yang kita inginkan tersebut itu tidak ada gitu. Jadi barang substitutif ini memiliki fungsi yang sama dengan barang yang kita inginkan tersebut, atau dapat menjadi sebuah alternatif pilihan jika barang yang kita inginkan tersebut tidak ada. Nah, misalnya saja contohnya antara nasi dan roti, seperti itu. Nah, untuk mengenai harga barang substitutif ini yang menjadi pengaruh perubahan permintaan. Nah, apabila harga misalkan antara nasi dan roti, apabila harga nasi atau beras itu menjadi lebih sangat tinggi dibandingkan roti,
dan masyarakat akhirnya tidak mampu untuk membeli beras, maka masyarakat bisa saja beralih ke roti yang harganya jauh lebih murah dibandingkan nasi. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, dan yang berikutnya yaitu pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat. Nah, di sini apabila pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat itu tinggi gitu ya, jadi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu komoditas itu pasti juga tinggi seperti itu. Jadi semakin tingginya pendapatan juga semakin mampu pula untuk membeli suatu produk atau suatu komoditas. Nah, yang berikutnya yaitu selera seseorang atau masyarakat. Nah, ini berkaitan sekali dengan kayak hasrat dan keinginan masyarakat, apakah selera atau tidaknya gitu dengan suatu produk tersebut gitu. Lalu yang berikutnya yaitu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di sini itu berpengaruh pada tingkat permintaan. Apabila jumlah penduduknya sedikit, maka bisa saja suatu permintaan di suatu daerah tertentu itu sedikit. Tapi apabila jumlah penduduk di suatu daerah itu tinggi, maka jumlah permintaan di suatu daerah itu juga bisa saja juga tinggi. Seperti itu. Nah, baik, yang berikutnya yaitu tentang teori permintaan konsumen. Nah, di sini dipostulatkan bahwasanya permintaan itu bergantung pada jumlah komoditas yang diminta. Itu merupakan suatu fungsi dari harga komoditas, lalu pendapatan konsumen, lalu harga komoditas yang berhubungan, dan juga selera konsumen. Dan digambarkan pada suatu fungsi yaitu Q dx sama dengan F PX I PY sama T. Nah, perlu diketahui di sini yaitu Q dx ya kuantitas komoditas X yang diminta oleh individu, pastinya per periode waktu. Lalu yang berikutnya yaitu PX, harga per unit suatu komoditas X gitu. Lalu yang I yaitu pendapatan konsumen, PY harga komoditas yang berhubungan atau harga barang substitusi atau komplementer. Lalu yang T selera konsumen. Nah, dan dalam mempelajari fungsi permintaan tersebut, para manajer itu mengobservasi bahwa jika nantinya perusahaan itu akan menetapkan atau menaikkan harga, pasti penjualan secara umum akan turun. Dan apabila melakukan penjualan lebih banyak atau penawaran lebih banyak akan produknya, maka akan ada penurunan harga seperti itu. Nah, dan berikutnya yaitu mengenai Q dx, delta Q dx per delta px, apakah itu nanti yang akan menentukan bahwa hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas yang diminta, seperti itu. Tidak hanya tentang tingkat harga, akan tetapi juga pendapatan masyarakat. Di situ disebutkan bahwasannya seperti delta Q dx per delta px, berarti hubungannya adalah dengan tingkat harga suatu komoditas itu sendiri. Jika delta Q dx per delta I, berarti hubungannya adalah dengan pendapatan masyarakat. I tadi kan pendapatan masyarakat atau pendapatan konsumen. Nah, lalu yang berikutnya yaitu delta Q dx per delta PY, berarti hubungannya adalah dengan barang substitusi atau barang komplementer, seperti itu. Nah, baik, mengenai kaitannya dengan pendapatan tadi ya. Nah, pada saat pendapatan konsumen itu meningkat, maka rata-rata konsumen akan membeli lebih banyak komoditas umum. Nah, hal tersebut yang dinamakan dengan barang normal. Nah, pada slide dicerminkan bahwasannya delta Q dx per delta I atau pendapatan tadi jika lebih dari 0 itu maka barang normal. Nah, kalau sebaliknya yaitu barang inferior. Nah,
Apa sih barang inferior di sini? Jadi barang inferior di sini adalah permintaannya akan semakin turun apabila tingkat pendapatan tuh naik. Nah, jadi dalam hal ini tuh apabila suatu pendapatan masyarakat itu turun, mereka akan cenderung membeli barang-barang inferior, dan apabila pendapatan masyarakat itu naik, mereka akan cenderung meninggalkan barang-barang inferior. Nah, barang-barang inferior itu misalkan seperti sandal jepit. Nah, ketika suatu masyarakat itu memiliki pendapatan yang rendah, mereka pasti ya sudahlah belinya sandal jepit saja gitu. Tapi apabila semakin meningkatnya pendapatan mereka, pasti kan mereka tidak ingin hanya membeli sandal jepit, apalagi kayak semisal swallowan 10.000 seperti itu ya. Pasti mereka akan mencari barang yang lebih tinggi harganya dengan kualitas yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, dan yang berikutnya itu suatu kuantitas komoditas yang diminta oleh individual itu juga bergantung pada harga dari berbagai komoditas yang berhubungan. Seperti tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu misalkan barang substitutif, dan di sini juga ada barang komplementer. Nah, individu itu pasti akan membeli lebih banyak suatu komoditas tertentu jika harga komoditas substitusinya itu meningkat atau lebih tinggi daripada harga komoditas yang kita inginkan, atau harga komoditas komplementernya. Nah, sebagai contoh, semisal seorang konsumen akan membeli lebih banyak kopi dibandingkan teh jika harga tehnya itu meningkat gitu. Dan jika harga gula menurun. Nah, gula di sini tuh sebagai apa? Gula di sini tuh sebagai barang komplementer, seperti itu. Nah, karena kemudian jika diperhitungkan bahwasanya harga secangkir kopi dengan gula itu akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan teh, seperti itu. Dan hal tersebut dicerminkan dengan delta QDX per delta PY itu akan lebih dari 0 jika barang tersebut adalah barang substitusi, dan delta QDX per delta Y kurang dari 0 maka barang tersebut adalah barang komplementer, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tatia, NIM 2018-210-298. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari schedule permintaan individual untuk komoditas X. Nah, di sini sudah diketahui harga komoditas X per unit yaitu ada $4, $2, dan $1. Nah, sedangkan kuantitas X yang diminta pada suatu periode tertentu yaitu ada 2, 6, dan 9. Lalu ada kurva permintaan individual untuk komoditas X. Nah, jadi sesuai permintaan pada tabel di atas tadi, permintaan individual untuk komoditas X ini Q sama dengan 2 ketika P sama dengan 4, lalu Q sama dengan 6 ketika P sama dengan 2, dan yang terakhir Q sama dengan 9 ketika P sama dengan 1. Nah, lalu dari permintaan individual menjadi permintaan pasar. Nah, kurva permintaan ini menyatakan seberapa banyak kuantitas barang atau produk yang bersedia dibeli oleh konsumen. Nah, kurva-kurva ini permintaan semua konsumen dalam suatu pasar ini dijumlah secara horizontal lalu membentuk kurva yang membentuk suatu kurva permintaan pasar. Nah, dapat dilihat di sini QDX sama dengan kuantitas komoditas X yang diminta oleh individu per periode waktu, lalu ada PX. PX ini harga per unit komoditas X, sedangkan N yaitu jumlah konsumen yang ada pada suatu pasar. Nah, lalu ada I ini pendapatan konsumen, lalu ada PY ini adalah harga komoditas yang berhubungan substitusi atau komplementer. Lalu ada yang terakhir ada T yaitu selera konsumen. Nah,
Selanjutnya ada kurva individual 1, kurva individual 2, dan kurva pasar. Nah, sumbu X ini menunjukkan quantity demand, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan price-nya. Nah, di sini diminta permintaan pasar, maka permintaan pasar ini didapat dari penjumlahan kurva-kurva individual. Jadi individual 1 ditambah dengan individual 2. Nah, di sini ada individual 1 yaitu ada 9 dan individual 2 yaitu ada 7. Nah, jadi 9 ditambah 7 sama dengan menghasilkan kurva pasar yaitu sama dengan 16. Nah, lalu selanjutnya ada individual dan kurva pasar. Nah, di sini jumlah permintaan yang ada di pasar ini didapatkan dari banyaknya individu yang ada di pasar itu sendiri. Misalnya quantity demand 1 ini individunya itu 6. Nah, kalau dalam satu pasar ada 100 individu, maka quantity demand pasar ini 6 dikalikan dengan 100 individu yang tadi, jadinya 600. Jadi quantity demand dikali dengan individu. Nah, kurvanya tadi kan 6, jadi 6 dikalikan 100 sama dengan 600. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stelsa Bilanandiska dengan NIM 2018-210301. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada bandwagon effect atau efek kereta. Bandwagon effect yaitu kondisi di mana orang-orang cenderung mengikuti perilaku, gaya, bahkan cara berbicara orang lain hanya karena semua orang melakukan itu. Tidak heran kalau satu tren tertentu bisa diikuti oleh begitu banyak orang. Psikolog menyatakan bahwa efek bandwagon ini merupakan bagian dari bias kognitif yang dialami banyak orang secara bersamaan. Bias kognitif ini merupakan pemikiran dipengaruhi karena sesuatu tersebut dilakukan oleh orang banyak. Contoh dari efek bandwagon adalah dalam tren musik, fashion, sosial media, dan diet. Misalnya dalam gaya berbusana, banyak orang yang menggunakan style yang sama dalam kurun waktu yang sama. Musik juga, semakin banyak orang yang mendengarkan musik tertentu, maka musik tersebut akan menjadi tren. Angka penggunaan sosial media juga semakin tinggi setiap harinya, bahkan sosial media baru yang terus berkembang juga semakin diminati. Selanjutnya ada snob effect atau efek kesombongan. Apabila kelompok bandwagon melihat konsumsi yang berduyun-duyun pada produk tertentu merupakan lambang modernitas, kelompok snob kebalikannya. Dalam analisis termasuk kelompok anti-mainstream, merasa bahwa tidak lagi istimewa jika memiliki pola konsumsi yang telah dilakukan oleh banyak orang. Sebagai contoh, saat produk sepatu mengeluarkan produk kustomisasi sehingga konsumen dapat memesan produk dari merek sepatu tersebut sesuai dengan selera yang diinginkan, seperti desain produk, warna, ukuran, bahkan pada produk tertentu dapat diberikan label nama konsumen sehingga lebih menunjukkan eksklusivitas bagi si pemakai. Di tengah semakin maraknya pengguna produk tersebut, ditinjau dari sisi produsen, mereka memanfaatkan niche market dengan mengeluarkan produk khusus yang menyasar kalangan atas dengan kategori kelompok snob. Dampaknya, kelompok ini tersalurkan keinginannya untuk memiliki produk eksklusif dan seolah menghiraukan harga. Slide selanjutnya ada permintaan yang dihadapi perusahaan. Permintaan yang dihadapi perusahaan terdiri dari dua, ada struktur pasar dan tipe barang. Dari struktur pasar tersendiri ada monopoli yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal,
maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi atau pengganti produk tersebut dan mencarinya atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap atau black market. Yang selanjutnya ada oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan lainnya sehingga timbul ketergantungan satu sama lain. Ciri utama dari pasar oligopoli adalah terbatasnya jumlah produsen dengan jumlah konsumen yang sangat banyak. Produk masing-masing produsen dapat homogen maupun berbeda. Tiap produsen dapat mempengaruhi harga produk. Jumlah produsen dalam pasar oligopoli juga cenderung tidak berubah. Para perusahaan akan menghindari perang harga dan cenderung membentuk kartel serta melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya ada persaingan monopolistik. Para ekonom menyebut pengertian pasar persaingan monopolistik sebagai industri yang terdiri dari banyak perusahaan yang saling bersaing, tetapi menjual produk yang berbeda dalam beberapa hal atau dengan karakteristik tertentu. Pengertian persaingan monopolistik juga dapat dipahami sebagai suatu struktur pasar yang menggabungkan unsur-unsur pasar monopoli dan kompetitif. Pada dasarnya, pasar kompetitif monopolistik berwujud pasar dengan kebebasan masuk dan keluar, tetapi perusahaan yang terlibat dapat membedakan produk mereka dengan ciri khas tersendiri. Kurva permintaan masing-masing perusahaan yang tidak elastis membuat perusahaan dapat menetapkan harga. Namun, karena ada kebebasan untuk masuk, perusahaan akan berusaha merasionalkan laba yang diperolehnya. Kondisi ini mendorong lebih banyak perusahaan untuk memakai pasar yang mengarah pada laba normal dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada definisi dari persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Yang selanjutnya ada tipe barang. Yang pertama ada barang tahan lama atau durable goods, yaitu kategori barang yang tidak cepat habis. Ada yang mengatakan mereka cenderung bertahan selama setidaknya 3 tahun. Karena lebih bertahan lama, mereka jarang dibeli. Kontras dengan barang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman. Contoh barang tahan lama termasuk barang elektronik seperti laptop, handphone, televisi dan radio, terus peralatan dan perabotan rumah seperti meja, kursi, dan lain-lain. Di slide selanjutnya ada fungsi permintaan perusahaan. Dengan rumus QX sama dengan A0 plus A1PX plus A2N plus A3I plus A4PY plus A5T. Dengan notasi A mewakili koefisien yang akan diestimasi oleh analisis regresi. Permintaan yang dihadapi perusahaan akan menentukan jenis dan kuantitas dari input atau sumber daya. Hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial adalah informasi berhubungan erat dengan perusahaan. Dengan info permintaan perusahaan mampu meramalkan masa depan sehingga efektif untuk penentuan program jangka panjang. Yang selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap harga.
Elastisitas adalah presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Elastisitas bisa dihitung dengan menggunakan elastisitas permintaan titik, fungsi linear, dan elastisitas permintaan busur. Yang pertama, elastisitas permintaan titik terhadap harga diberikan oleh persentase perubahan kuantitas komoditi yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harganya dengan menjaga semua variabel yang lainnya dalam fungsi permintaan konstan, yaitu EP sama dengan delta Q dibagi Q per delta P dibagi P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Lalu yang selanjutnya ada fungsi linear, merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Dengan rumus EP sama dengan A1 dikali P per Q. Lalu yang terakhir ada elastisitas permintaan busur terhadap harga. Elastisitas permintaan terhadap harga antara dua titik dalam satu kurva permintaan di dunia nyata ada EP sama dengan Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Krisnawati Puspa Pratiwi, NIM saya 2018 2103557. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga, penerimaan total, dan pendapatan marginal. Nah, apakah hubungan dari elastisitas harga, penerimaan total, dan pendapatan marginal? Yang pertama itu hubungan elastisitas harga berhubungan dengan penerimaan total atau total revenue dan marginal revenue atau dapat dikatakan dengan penerimaan marginal. Lalu rumus dari TR itu adalah P kali Q. MR adalah perubahan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebesar 1 unit. Perubahan harga akan menaikkan TR jika permintaan elastisitas presentasi kuantitas yang terjual akan lebih besar dari presentasi harga penurunan harganya. Lalu sebaliknya, jika penurunan harga akan menurunkan TR, jadi permintaan akan inelastis. Nah, presentasi kenaikan kuantitatif itu yang terjual akan lebih kecil dari presentase penurunan harga. MR adalah positif jika elastisitas lebih besar daripada 1. Nah, lalu yang selanjutnya dapat dilihat pada slide tersebut terdapat sebuah grafik yaitu PX sebagai harga pada barang X, lalu untuk QX yaitu kuantitas pada barang X yang diminta, sedangkan MRX yaitu perubahan pada pendapatan X. Nah, untuk EP lebih besar dari 1, EP sama dengan 1, EP kurang dari 1 itu yaitu tingkatan kategori elastisitas. Nah, jika EP lebih besar daripada 1 maka disebut dengan elastisitas atau juga dapat dikatakan dengan peka. Jika EP sama dengan 1 yaitu dapat disebut dengan unitary. Nah, namun jika EP kurang dari 1 dapat disebut dengan inelastis atau tidak peka. Nah, untuk yang slide selanjutnya ini kurvanya itu dapat disimpulkan dengan jika EP lebih besar daripada 1 dan TR menaik maka price akan turun sehingga Q juga akan turun sekaligus TR meningkat. Sedangkan jika EP kurang dari 1 dan TR turun maka P harus ditingkatkan dengan cara mengurangi Q sekaligus TR meningkat. Nah, sedangkan jika EP sama dengan 1 dan TR puncak maka P dan Q optimum dan TR maksimum. Lalu untuk slide ini sama pada kurva pertama. Untuk yang selanjutnya pada slide ini itu permintaan akan lebih elastis jika semakin banyak
produk pengganti atau substitusi, maka permintaan akan semakin elastis. Nah, hal ini itu dikarenakan konsumen dapat dengan mudahnya berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk itu akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kedua, ini makin sempit komoditas yang didefinisikan. Ini maksudnya itu permintaan akan produk kebutuhan itu cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sangat sulit untuk mencari substitusinya. Lalu yang ketiga ini yaitu lebih banyak waktu tersedia untuk menyesuaikan dengan perubahan harga, karena semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, maka semakin elastis juga permintaan akan suatu produk tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dengan NIM 2018-210402. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Nah, rumus elastisitas permintaan titik yaitu EI sama dengan delta Q dibagi Q per delta I dibagi I sama dengan delta Q per delta I kali I per Q. Lalu ada juga fungsi linear yaitu EI sama dengan alfa 3 kali I per Q. Dan juga ada rumus elastisitas permintaan busur yaitu EI sama dengan Q2 min Q1 per I2 min I1 dikali I2 plus I1 per Q2 plus Q1. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai barang inferior dan barang normal. Barang inferior adalah jenis barang yang permintaannya akan menurun ketika pendapatan konsumen naik. Oleh karena itu, jenis barang ini memiliki elastisitas pendapatan kurang dari 0 atau negatif. Ketika pendapatan naik, ada penurunan permintaan terhadap barang inferior. Jadi, barang inferior yaitu EI kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Lalu, untuk barang normal adalah kelompok produk yang permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen naik. Sebaliknya, ketika pendapatan konsumen turun, maka permintaan mereka juga akan turun. Jadi, barang normal ini seperti diketahui pada slide yaitu EI lebih besar daripada 0. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan silang terhadap harga. Nah, rumus elastisitas permintaan titiknya yaitu E XY sama dengan delta QX dibagi QX per delta PY dibagi PY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Lalu untuk fungsi linearnya E XY sama dengan alfa 4 dikali PY per QX. Dan untuk elastisitas permintaan busurnya yaitu E XY sama dengan QX2 min QX1 per PY2 min PY1 dikali PY2 plus PY1 per QX2 plus QX1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai barang substitusi dan juga barang komplementer. Seperti di slide ditunjukkan bahwa barang substitusi yaitu EXY lebih besar daripada 0. Nah, substitusi memiliki elastisitas silang positif. Jika harga barang Y naik, permintaan untuk barang X juga naik. Kenaikan harga barang Y membuat konsumen mengurangi permintaan mereka. Beberapa dari mereka kemudian beralih ke item lainnya, ke item X untuk produk pengganti. Contohnya seperti Pepsi dan Coca-Cola. Nah, ini merupakan produk pengganti. Ketika harga Pepsi mengalami kenaikan, maka konsumen akan beralih kepada Coca-Cola. Begitupun sebaliknya, jika Coca-Cola mengalami kenaikan harga, konsumen akan beralih ke Pepsi. Nah, selanjutnya yaitu barang komplementer. Seperti yang ditunjukkan pada slide, barang komplementer menunjukkan EXY lebih kecil daripada 0. Nah, barang komplementer atau barang pelengkap ini akan bernilai negatif pada elastisitas silangnya. Contoh, kenaikan harga gula akan menurunkan permintaan pada kopi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor lain yang berkaitan dengan teori permintaan. Nah, di sini ada konvergensi internasional pada selera. Nah, ada globalisasi pasar dan juga ada pengaruh preferensi internasional pada permintaan pasar. Terdapat tren yang meningkat terhadap
pemusatan selera di seluruh dunia. Selera di Amerika Serikat mempengaruhi selera di seluruh dunia. Begitupun sebaliknya, selera dunia juga mempengaruhi selera di Amerika Serikat secara kuat. Beberapa perbedaan secara nasional akan tetap ada. Revolusi informasi dan perkawinan budaya secara silang dapat diharapkan mempercepat konvergensi selera secara global. Ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi semua perusahaan. Selanjutnya ada pertumbuhan e-commerce. Nah, di pertumbuhan e-commerce ini ada biaya penjualan, rantai supply dan logistik, dan manajemen hubungan dengan pelanggan. Sejak pertengahan tahun 1990-an, internet telah menyebabkan peningkatan penggunaan perdagangan elektronik yang merevolusi berbagai hubungan bisnis tradisional. E-commerce mengacu kepada produksi, iklan, penjualan, dan distribusi dari barang dan jasa dari perusahaan ke perusahaan atau dari perusahaan ke konsumen melalui internet. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.